Pahitnya sebuah janji, apakah sebuah janji ini akan menjadi manis atau akan menjadi pahit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat gue Pedia, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini kembali lagi dengan aku Nadila dalam membahas review sebuah buku atau novel. Oke, pada kali ini aku akan membahas sebuah novel yaitu yang berjudul Pahitnya Sebuah Janji. Nah, Pahitnya Sebuah Janji ini ditulis oleh seorang wanita muda yang bernama Laura Victoria Zahro, lahir di Tegal pada tanggal 12 Mei tahun 2004. Nah, Laura Victoria ini adalah seorang penulis yang mana penulis pemula yang masih belajar dan mempunyai imajinasi dan mempunyai kreativitas dan unik membuat dalam sebuah novelnya. Nah, teman-teman, seperti ini cover dari novel yang dibuat oleh Laura. Nah, judulnya itu adalah Pahitnya Sebuah Janji. Jadi janji itu benar-benar pahit ya kalau nggak ditepati. Kalau misalkan teman-teman mengetahui masalah kisah-kisah percintaan dewasa atau kisah percintaan remaja. Nah, yang ini adalah kisah percintaan remaja yang mana itu bercerita kisah tentang cerita anak SMA. Nah, teman-teman, dari Pahitnya Sebuah Janji ini itu dalam sebuah novelnya ini ada beberapa per babnya itu ada sebuah kata-kata dari mulainya. Yang pertama itu awal yang menyebalkan, yang kedua my hero, yang ketiga senja bersamamu, yang keempat sempurna bersamamu, lima pahitnya sebuah janji. Dan jadi dari awalnya itu manis dan ujung-ujungnya nih ending-endingnya itu pahit banget, karena itu kalau misalkan kita nggak dapat janji yang untuk teman-teman kita nih, aku nggak dapatin janji, dia ngenerima pahit banget karena memangnya seperti itulah kalau untuk dalam dunia nyata kita ya. Nah, di sini menceritakan seorang remaja yang kaya raya yang bersekolah di sebuah sekolah SMA yang terkenal, yang mana tuh isinya orang kaya semua gitu. Orang yang mempunyai sekolah itu malahan dia gitu kan. Jadi ceritanya itu dia itu seorang siswi di sebuah SMA dan bertemu dengan si cewek. Nah, kamu nggak bisa menceritain semuanya ya, karena teman-teman harus menonton membaca novel ini. Uniknya kalau untuk kita untuk para remaja itu memang enak banget. Aku udah baca novel ini, itu seru banget ceritanya karena mudah dipahami dan itu tuh adalah bahasa-bahasa anak-anak sekarang gitu. Terkadang ada ya novelnya itu yang nggak bisa dipahami, apalagi kita sebagai remaja pengennya yang simple, yang mudah dipahami. Nah, novel ini yang Pahitnya Sebuah Janji ini mudah dipahami. Aku udah baca dari awal sampai akhir, itu seru banget karena ceritanya itu memang berhubungan dengan remaja-remaja sekarang gitu kan, generasi milenial sekarang, Pak. Dan itu juga teman-teman, aku saranin lagi ya untuk dibeli bukunya dan dibaca sampai habis. Teman-teman semuanya, pokoknya pantengin terus kegiatan aku hari ini dan jangan lupa di komen, like, share, and subscribe video aku kali ini supaya aku tetap semangat untuk membuat konten interview pada buku dan novel. Nah, cerita dalam novel ini itu mengisahkan seorang remaja yang aku jelaskan tadi. Bagaimana kisahnya itu teman-teman baca, pokoknya dibeli gitu. Jangan lupa itu belinya itu bisa di Guepedia, di Play Store ada juga. Terus bisa juga dilihat di website di www.guepedia.com. Bisa teman-teman lihat semuanya di sana. Nah, endingnya itu emang pahit gitu. Jadi ending dari ceritanya ini aku baca itu
cuman hanya permasalahan sepele sih aku lihat ya, tapi aku nggak bisa menceritakan semuanya karena memang kisah ceritanya itu menarik banget, apalagi kita sebagai remaja memahami perkata-perkata dalam sebuah novelnya ini dan mudah dipahami juga apa maksud dari sebuah ceritanya ini. Nah, ceritanya itu juga berhubungan, ada sedihnya, ada senangnya, dan ada uniknya, lucunya juga gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dari novelnya ini, warnanya itu cantik banget. Warnanya biru, birunya itu nggak biru tua ya, biru apa nih? Birunya tuh lebih enak dilihat gitu kan. Apalagi gambar dari covernya ini, yaitu ada sepasang kekasih tapi tidak dinampain wajahnya karena memang kita itu kembali lagi memang misterius banget ceritanya itu gitu, harus dilihat secara dari awal sampai akhir gitu. Nah, aku ceritain sedikit yang di belakangnya ini, dalam bukunya ini, di sebuah sekolah terkenal yang bernama SMA International City. Nah, terdapat salah seorang murid yang populer yang memiliki sifat cool, jutek, dan pastinya disukai banyak murid perempuan. Ini kisah-kisah cerita yang ada di televisi ya kayaknya ya. Ya gitu, seperti ini. Namanya itu ada, aku nggak bisa jelasin namanya siapa. Dan itu dia seorang kaya raya, pemilik yayasan di sekolahnya. Sudah itu, di suatu hari terjadilah kejadian di mana Mahesa mendapatkan hari yang sangat buruk. Nah, jadi awalnya itu manis kisah percintaannya, di pertengahannya sudah mulai renggang, dan akhir-akhirnya itu tuh itu janji yang sangat pahit lagi. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Ya, buku ini jangan lupa ya teman-teman. Kalau untuk aku saranin, karena kita saling menghargai seorang penulis, kita harus bisa menghargai karya-karya penulis kita, dari penulis yang pemula dan juga penulis yang handal, agar mereka bersemangat kembali lagi untuk berkarya. Untuk membuat karya-karya ini sangat sulit teman-teman. Karya seni itu sangat mahal gitu. Jadi teman-teman harus bisa, contohnya penulis kita sudah membuat ini dari awal sampai akhir. Ya, kita harus menghargai dengan membelinya, membacanya, dan memberikan komen-komen yang positif agar para pembaca di luar sana juga berpikir positif juga dengan novel-novel yang sudah diterbitkan oleh penulis kita. Nah, untuk cerita selanjutnya itu teman-teman bisa beli lagi. Ini aku kasih informasi sekali lagi ya, tidak bosan-bosannya. Pokoknya bisa dipantengin di website www.guepedia.com atau di aplikasi Guepedia di Play Store. Untuk teman-teman yang penasaran dengan cerita selanjutnya, teman-teman bisa membeli buku ini di website www.guepedia.com atau klik di link di bawah ini agar bisa membeli bukunya dan dibaca dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya agar aku bisa nge-share tentang review-review buku dan novel-novel yang telah aku rangkum. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini agar kami semangat untuk membuat konten mereview buku ini. Itu di YouTube ya, yang di channel Guepedia. Oke teman-teman, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.